Oke, coba bayangin ini bentar. Kalau kamu nggak ngerti saham, kamu bakal terus nyangkul sampai bungkuk dan nggak akan pernah kaya. Jelek banget kan? Nah, kutipan ini bukan dari sebarang orang ya. Ini nasihat langsung dari salah satu top 10 konglomerat di Indonesia. Dan asalnya dari sini nih, cerita luar biasa seorang Andre Hakim. Awalnya dia cuma pengusaha AKV dan alat berat yang ya bisa dibilang capek kerja fisik terus. Tapi nasihat tadi benar-benar jadi titik balik buat dia, sampai akhirnya dia bertransformasi jadi paus di pasar saham dengan portofolio triliunan rupiah. Bayangin aja kamu kerja 24 jam sehari, banting tulang di belasan bisnis fisik, tapi kok rasanya kekayaan gitu-gitu aja. Terus tiba-tiba, kamu ngelihat orang di sebelah bisa mubah ratusan juta jadi triliunan cuma dalam 3 tahun. Wah, disitulah momen pencerahannya muncul. Di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas pengalaman mentah dan nyata dari Andre Hakim ini. Kita nggak bakal bahas teori manis dari buku teks ya. Kita bakal ekstrak formula pasti yang dia pakai di lapangan buat ngelipat gandain portofolionya. Dari yang tadinya sisa jutaan rupiah, sampai meledak jadi miliaran, bahkan triliunan. Ini tuh semacam panduan praktis yang lahir dari keringat, kepanikan, dan pastinya penguasaan kapital tingkat tinggi. Biar gampang ngikutin alurnya, ini poin-poin yang bakal kita bahas. Pertama, perubahan pola pikir konglomerat. Terus kedua, kita bongkar formula multibaggernya. Ketiga, cara dia menguasai mekanika pasar. Keempat, momen horor bertahan dari margin call. Dan terakhir, strategi jangka panjang main di saham blue chip. Langsung aja yuk kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama, perubahan pola pikir konglomerat. Intinya sih soal transisi dari kerja fisik ke penguasaan modal. Mari kita ubah cara pandang kita soal gimana kekayaan itu sebenarnya diciptakan. Kalau kita lihat fakta di lapangan, perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. Andri, ini dulu udah nyobain hampir 20 jenis bisnis fisik loh, mulai dari nyewain alat berat buat tambang, ekspor lada, sampai buka restoran menengah ke bawah. Di bisnis fisik, kamu itu kerjaan non-stop. Tenaga habis, harus ngatur operasional, tapi tahu nggak, margin keuntungannya super tipis, paling cuma sekitar 7-8%. Gila kan capeknya? Tapi, begitu dia mulai ngelirik pasar modal, wah beda cerita. Dia sadar satu fakta menarik. Kalau sebuah saham itu naik, potensinya tuh nggak terbatas. Bisa naik 50%, 100%, literally nggak ada batasnya. Dan yang paling penting, modal kerja kamu tuh bisa terus digulung alias compounding tanpa kamu harus nambah jam kerja fisik sama sekali. Tapi tunggu dulu, transisi ini tuh nggak langsung mulus kayak jalan tol. Waktu awal dapat nasihat konglomerat tadi, Andri justru malah salah langkah. Dia masuk ke pasar kripto di tahun 2017 pas lagi pucuk-pucuknya. Dan boom, dihantam crash parah di 2018. Belum kapok, dia coba main forex, dan uangnya benar-benar ludes tak bersisa. Nah, setelah ngelewatin semua kegagalan mahal itu, baru deh di akhir 2018, dia buka akun saham. Mulai dari situ dia rajin baca bukunya Warren Buffett, ikut kelas-kelas pasar modal, sampai akhirnya di tahun 2019 dia nemu instrumen pertamanya yang meledak parah, yaitu saham Bank Jago atau kodenya ARTO. Sekarang kita masuk ke bagian 2, formula multibagger. Ini soal gimana cara nemuin saham yang bisa terbang ratusan persen. Di bursa kita, dia nemuin cara yang super cerdik buat ngidentifikasi saham-saham langka dengan pertumbuhan eksponensial ini. Jadi gini, dia memvisualisasikan sebuah tesis backdoor listing atau akuisisi diam-diam. Langkahnya benar-benar terstruktur. Pertama, pas ada berita besar, misal tokoh legendaris ngakuisisi bank kecil, harga kan pasti meroket tajam ya karena hype. Tapi Andri tahu persis, penggerak pasar atau bandarnya nggak mungkin naikin harga terus pas proses administrasi tender offer lagi berjalan. Jadi, di langkah kedua, biarin aja investor retail ngerasa bosan dan akhirnya ngebuang barangnya selama periode diam sekitar 6 bulan itu. Di fase ini, harga bisa hancur dari 4.000 jadi murah banget. Nah, disitulah Andri masuk. Dia borong sahamnya pelan-pelan sampai harga rata-ratanya dapat di Rp400 aja. Terus langkah ketiga, pas saham udah sah dikendalikan penuh, market maker mulai ngegas. Dan boom, saham yang tadinya Rp400 melesat gila-gilaan jadi Rp19.000. Luar biasa kan? Terus gimana cara filter sahamnya? Poin krusialnya, kamu nggak bisa cuma ngendelin laporan keuangan doang. Filter multibagger ala Andri ini lumayan spesifik. Syarat pertama, owner atau pemilik perusahaannya wajib, mutlak, paham soal saham. Hampir 90% pemilik bisnis itu cuma ngerti bisnis real. Kalau mereka nggak ngerti saham, begitu harga naik dikit, mereka bakal langsung jualan. Dan investor yang bakal jadi korban. Syarat kedua, kapitalisasi pasarnya harus kecil. Kenapa? Biar pas ada krisis global dan dana asing kabur, si owner punya cukup cash buat nahan harga biar nggak terjun bebas. Dan satu lagi, kamu dilarang males. Riset lapangan itu wajib. Andri aja sampai pura-pura jadi pembeli, datang ke galeri properti buat nginterogasi bagian sales demi ngecek info lahan sebelum dia borong sahamnya. Totalitas banget.
Lanjut ke bagian 3, menguasai mekanika pasar. Karena jujur aja, tahu saham mana yang bagus itu baru setengah jalan. Sisanya adalah eksekusi. Gimana sih cara dia memanfaatkan volatilitas ekstrim buat mengumpulkan saham-saham mutiara ini tanpa bikin harga pasar keburu naik duluan? Ini nih salah satu senjata rahasia favoritnya. Pernah dengar sistem full call auction atau FCA? Di sistem ini, transaksi cuma dicocokkan di harga tertentu aja. Nah, Andri ini orangnya super sabar. Dia bahkan nungguin sebuah saham sampai benar-benar menyentuh titik terendahnya, alias auto reject bawah atau ARB. Pas investor retail dan pasar lagi panik-panik yang ngebuang saham, dia malah datang bawa modal gede buat nyerap semua kepanikan itu. Karena dia lahap habis semua antrian jual di harga dasar, dia secara manual memaksa saham itu buat langsung putar balik alias rebound. Rebound mendadak dari bawah nih bisa langsung ngasih dia cuan sampai 20% cuma dalam satu ayunan. Semua itu bisa terjadi karena dia punya nyali dan tentunya modal buat nampung ketakutan pasar. Tapi main agresif kayak gitu pasti ada risikonya. Kita masuk ke bagian 4, bertahan dari margin call. Ini adalah sisi gelap dari penggunaan leverage atau utang berlebih di bursa saham. Fase ini nyaris aja bikin karirnya tamat. Buat paham gimana dia bisa meroket jadi triliuner secepat itu, kita harus nanya gini. Gimana cara kamu dapat kekuatan beli yang jauh lebih gede dari portofolio yang udah jalan dan lagi untung besar? Jawabannya melibatkan sebuah instrumen yang paling ditakuti sama banyak orang di bursa. Jawabannya adalah repo financing. Simpelnya gini, Andri menjaminkan saham dia yang keuntungannya udah berlipat ganda ke pihak bank. Sebagai gantinya, bank ngasih dia pinjaman uang tunai segar yang jumlahnya masif banget. Kalau kamu berani, strategi ini tuh ngebuka keran cash yang seolah nggak ada habisnya buat terus borong saham. Ibaratnya modal awal kamu cuma 30 miliar, terus karena harga sahamnya naik, kamu bisa narik utangan sampai ratusan miliar rupiah. Tapi ingat ya, ini pedang bermata dua. Kalau arah pasar tiba-tiba berbalik brutal, strategi ini bisa langsung menghancurkan kamu berkeping-keping. Dan kejadian beneran. Momen ini nyaris ngehapus dia dari bursa selamanya. Ceritanya ada di saham Pani. Setelah dia akumulasi dari bawah, harganya terbang luar biasa. Dan dia ngerasa udah kayak orang terkaya. Saking pedenya, dia jaminkan sebagian besar sahamnya buat narik dana repo pas harganya lagi di pucuk, di Rp19.000. Tiba-tiba ada guncangan makroekonomi gede banget. Harga Pani anjlok tajam hari demi hari. Nyungsap sampai ke level 7.700. Bank dan broker udah siap-siap narik pelatuk buat likuidasi paksa alias margin call. Di tengah kepanikan, dia nego mati-matian sama sekuritas buat nurunin batas likuidasinya sampai ke 5.000. Pas harganya nyentuh angka itu dan kena ARB lagi, Andri bener-bener all in. Dia keluarin sisa uang tunai terakhir di dunia yang dia punya, 18 miliar rupiah. Dia hajar semua buat beli tumpukan antrian ARB itu. Ajaibnya, langkah nekat ini mancing algoritma institusi lain buat ikutan beli, yang akhirnya bikin rebound masif dan nyelamatin seluruh asetnya dari kehancuran total. Gila, bener-bener menegangkan. Kita masuk ke bagian 5, strategi jangka panjang blue chip. Pengalaman nyaris bangkrut tadi bikin Andri sadar sepenuhnya. Dia mutusin buat beralih dari fase pertumbuhan yang berdarah-darah itu ke fase yang jauh lebih tenang, yaitu pelestarian kekayaan. Dia sadar banget, dapetin triliunan itu susah. Tapi mempertahankannya itu butuh keamanan mutlak. Jadi apa yang dia lakuin? Dia mulai mindahin porsi raksasa dari kekayaannya secara eksklusif ke saham-saham perbankan blue chip BUMN, kayak Mandiri, BNI, dan BRI. Kenapa BUMN? Karena ini soal menetalkan risiko sistemik. Bank-bank ini di-backup penuh sama pemerintah. Jadi peluang buat bangkrut itu nyaris nol. Dia benar-benar ninggalin yang namanya leverage tadi dan ngebuang jauh-jauh ego buat ngejar keuntungan gila dari saham liar. Sekarang, fokusnya cuma satu, ngumpulin dividen gede yang konsisten untuk jangka waktu minimal 10 tahun ke depan. Dan ngomong-ngomong soal dividen, kekuatannya itu brilian banget. Hitungan matematikanya nggak bisa bohong. Kita ambil contoh moderat aja ya. Bayangin kamu punya portofolio 100 miliar rupiah yang diparkir anteng di bank blue chip. Katakanlah mereka rutin ngasih dividen yield 10% setahun. Artinya, kamu bakal otomatis nerima uang tunai bersih sebesar 10 miliar rupiah. Langsung masuk rekening kamu tiap tahun. Uang ini literally turun dari langit, tanpa kamu harus ngangkat satu jari pun, tanpa stres mikirin fluktuasi harga saham harian. Uang sebanyak itu bebas kamu pakai buat keliling dunia first class, sementara aset utama kamu yang 100 miliar tadi tetap utuh. Jadi, setelah kita ngebedah bareng-bareng perjalanan liar Andri Hakim, dari anak muda yang jatuh bangun di belasan bisnis fisik, hancur di kripto, nemu celah multi-bagger, nyaris tamat kena margin call, sampai akhirnya duduk manis menikmati dividen jumbo dari BUMN, kita sampai pada satu kesimpulan besar.
Bedah materi kali ini benar-benar menantang cara kita ngelihat uang dan waktu. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Apakah kamu bakal ngabisin sisa hidup kamu buat terus-terusan nyangkul demi margin yang kecil? Atau kamu udah siap buat mulai belajar menguasai mekanika modal dan membiarkan uang yang justru kerja keras buat kamu? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kamu. Teruslah belajar dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.